Ini nah, pinggang belakang itu tulang belakang. ada pergeseran ada tulang. pergeseran tulang. Keluar dari kamar mandi lihat bapak ini kayak pocong itu nah. Hah? Kamu ngancam Panglima? Kamu saya telan, kamu hidup-hidup saya telan kamu. Saya masukkan perut saya, tahu nggak kamu? Ini betul nama kalian menakum apa? Allah Akbar. Karena istrimu disukai oleh makhluk hutan itu. Yang selama ini memang betul-betul berpikir akan kemana kami berobat. Nah, insya Allah yang terakhir ini. Insya Allah yang terakhir sehat. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi. Saya Panglima Langit. Di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Apa kabar? Semoga Sobat Mata Langit kesayangan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah ini ada tamu jauh sekali dari Oku Selatan, Ogan Komering Ulu Selatan. Itu daerah Palembang ya Pak? Ya, Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Ini adalah Bapak Alka dan ini Ibu Zana. Bapak Alka membawa Ibu ke Mata Langit karena Ibu mengalami gangguan kesehatan yang di luar nalar. Sebenarnya sih sudah dilakukan upaya secara medis ya Pak. Bisa diceritakan Ibu, waktu itu gangguannya seperti apa? Sakit di seluruh badan, sudah itu dibawa ke medis. Katanya batu empedu, ginjal, sama gejala diabetes. Sudah itu Pak, ini apa? Di pinggang ini nah, Pinggang belakang itu Tulang belakang. ada pergeseran ada tulang. pergeseran tulang. Pergeseran, berarti bukan saraf kejepit tapi Bukan, pergeseran. Pergeseran. Itu sakit banget pasti. Iya, Rasanya kayak apa sakit. Bu? Nggak bisa Sakit duduk. banget. Nah waktu sebelum berobat itu kan sakitnya ini. Sekarang tinggal pegel-pegelnya sampai di atas ini. Sudah berapa tahun keluhan itu Bu? Baru ya Pak. Nah itu baru. Sekitar 2 bulan 3 bulan. Yang itu yang keluhan di tulang belakang yang bergeser itu. Nah tapi kalau keluhan yang lain katanya sudah lama Ibu sering apa namanya? Sering ngigau-ngigau itu udah Nah lama. ngigau, katanya sering ngigau. Udah lama itu. Sejak menikah dengan Bapak? Maaf Yes. kalau boleh tahu sudah berapa lama menikahnya? Sudah sekitar 30 tahunan menikah. Terus? Ya, Bapak belum lama dari menikah, memang sudah ada reaksi ngigau-ngigau, ngomong-ngomong sendiri waktu tidur. Nah itu sudah ada. Katanya pernah juga lagi tidur tahu-tahu kayak berantem gitu. Oh iya. Nah, Sering. Sering ya? itu, sering sekali itu ngomong-ngomong sampai kayak berantem tuh dibangunkan, lamaan bangun itu baru sadar. Kadang-kadang ditanya kenapa ini? Ya enggak, ya tadi ngamuk-ngamuk, ya, enggak sadar, enggak tidur lagi gitu. Ibu nggak sadar. Ya, kadang-kadang memang sadar, oh ada orang tadi mau ngambil cucung saya atau ngambil anak saya. Yang Berantem. saya sering itu kalau mimpi itu mau ngambil cucung saya itu. Cucung itu yang apa? kecil. Cucu. Oh iya. Cucu yang kecil. Nama anaknya ada anak bungsu, Ibu punya anak satu. Putranya kan? sudah 4. Udah nikah semua. Dan Nah yang bungsu punya anak satu. Yang anaknya itu sering mau diambil orang gitu. Dalam mimpi. dalam mimpi itu. Nah sampai saya berantem. Padahal itu cucu kesayangan Ibu. Iya. Malah. Jadi Ibu berusaha memperjuangkan biar cucunya ini selamat gitu melawan. Sampai nangis saya kalau Allah, ya Allah, mau mimpi itu. Itu yang dilihat Ibu, sosok yang dilawan Ibu tuh terlihat nggak wujudnya? Enggak, cuman sudah diambilnya mau dibawa gitu. Ya, Apa kelihatan tinggi orangnya. besar atau gimana? Enggak kelihatan. Nggak kelihatan. Ya itu dulu sama anak yang bungsu itu. Oh sama anak ya, bukan sama Anak, cucu. ya. Mana itu? Langsung pergi. Anaknya masih kecil saat Masih itu. kecil, ngobrol kami 3 habis maghrib. Habis maghrib. Nah, langsung bangun aja begitu, langsung pergi berlari, padahal pintu itu kan dikunci, langsung dia buka kunci lari ke Tadi belakang. barusan kayak ada suara aungan, Mbak. Di sini ada suara kayak jadi kayak ada suara gundurwo gitu ya. Makhluk berbulu besar hitam. Seperti Ismi melihat saya. Saya melihat Agil posisi nggak ada yang tidur di sini. Jadi kayak suara orang ngorok,
Tapi nggak ada yang tidur Suaranya satupun. jelas banget. Ibu nggak dengar? Iya. Nggak dengar tadi? Ibu Ratna Besar sekali suara di saudaranya belakang ibu sini. nggak dengar. Iya. Oke. Makanya langsung Panglima tegas nggak ada orang Panglima ya bilang gitu. Tiba-tiba ada suara tapi Emang nggak pada ada saat wujud. ibu cerita tadi mimpi ibu tadi yang cucunya seolah-olah mau dibawa Diculik. kabur, itu saya lihat makhluknya tuh kayak hitam, tinggi, besar, berbulu, matanya merah kayak sejenis model-model gundurwo begitu. Gitu. Sering Ini- banget cucu saya itu mau diambil gitu. Sekarang sudah gede cucunya. Itu sering mimpi yang cucunya mau Baru diculik. TK, Sekarang udah 5 TK. tahun. 5 tahun. Mimpinya sejak cucunya masih bayi. Sebentar Bapak tadi cerita lagi nyuapin anaknya. Iya. Maghrib-maghrib. Lagi habis sholat maghrib menyuapin anak, saya nunggu gini, langsung bangun, lari ke belakang ke dapur, dibuka, langsung buka pintu, lari. Dikejar sama Bapak. Ya dikejar nggak dapat lagi. Nggak dapat. Ya karena gelap dan mana di belakang kan semak-semak. Jadi ngumpulkan orang itu nyari, ada Jadi baterai. dibantu oleh warga Dibantu nyarinya. oleh warga dulu, dia sudah 20 tahunan itu. Akhirnya ketemu Pak. Ketemu. Setelah jam berapa? Setelah sekitar dari lari sekitar 3 jam lah. Baru lari. Setelah di situ kan ada ditanya kemana, katanya di situ ada rumah gedung di semak-semak itu. Ya dibawa ke sana. Nah itu. Ibu Ada apa yang istana itu. ingat nggak Bu kejadian itu? Yang dilihat Iya. Ibu apa kok tiba-tiba bangun? Apa ada yang manggil? Cuman ada yang manggil. Nah terus? Manggil nama saya itu saya kejar-kejar sampai saya kejar nggak ketemunya ialah di atas pohon itu ada apa itu yang Rumah. gedung Istana bagus gitu. istana itu. Warnanya? Ya kayaknya putih-putih gitu. Hmm. Nah baru mau naik ya ada yang megangi sudah Mungkin sadar lagi. ditemukan oleh warga itu pada saat itu. Itu pernah. Itu masih misteri juga sampai sekarang belum ketahuan itu kenapa bisa ada yang manggil-manggil ibu gitu. Terus hal aneh apa lagi Pak yang terjadi sama ibu selama ini? Ya itulah yang paling garis besarnya begitu, Pak. Katanya susah tidur ya, tapi sekali waktu kalau tidur nggak bangun-bangun gitu. Iya lama bang, kalau tidur terus. Kalau tidur terus, kalau nggak bisa tidur. Iya. Bingung jadinya ya. Mereka mungkin dia nggak sadar. Jadi habis sholat maghrib aja kan isya jedanya nggak berapa jauh. Tidur dulu, bangun tidur ya terpaksa duduk lagi. Iya, iya. Nah itu tidur. Kalau waktu mau tidur. Nah kalau yang keluhan di badan yang dirasakan saat ini apa Ibu? Sakit semua badan ini sama perut di sini. Perutnya rasa apa? Kayak kalau di bawah sini ini kayak sakit bener, kayak mau ada yang mau keluar gitu. Oh, Sini. mulas gitu? Atau gimana? Iya kayak menyut-nyut gitu. Dan mudah kalau mau dia kesurupan, tengkar aja saya sebentar, bentar saya sebentar langsung ya. Oh jadi Ibu sering kesurupan. Kesurupannya itu terjadi pada saat antara Bapak dan Ibu sedang Ya perselisihan. perselisihan misalnya langsung. Saat kesurupan apa yang disampaikan oleh Ibu Pak? Ya dia ada apa itu orang-orang dulu itu apa namanya? Leluhur. Leluhur ngomong gitu. Ini cucu saya ngapa begini? Nah kira-kira begitu. Bapak dimarahin. Ya marahin, tengkar malah dia berantem sama saya itu misalnya. Bang, pas ibu datang tadi saya ngeliat ada kayak kuda putih yang ngikuti ibu. Gitu ya. Dan kayak kakek-kakek tua, ada nenek-nenek juga saya lihat. Berarti memang positif di badan Ibu ada makhluk. Ada malu. Jadi beliau tuh kayak punya alam sendiri gitu. Ya, alam mereka gitu. Jadi makanya suka ngigau, suka apa karena hidupnya tuh di dua alam gitu. Ya pernah lagi bertengkar agak parah gitu. Tengkar dia nyekek. Nyekek Bapak? Ya, nyekek dia. Oh nyekek sendiri? Saya Waduh. buka kan gini. Bapak yang bantu untuk Iya mengawasi? saya sendiri buka. Ngapa kamu? Tapi Ibu sadar enggak Bu? Pernah kejadian nyekek diri sendiri? Enggak Enggak sadar. Ada. Dulu pernah. Jadi segala macam makhluk sih bisa cepat meresap di badan ibu. Jadi yang terpenting nanti cara ibu harus mempelajari cara mengendalikan perasaan, hati dan mengunci dengan doa terutama perisai diri. Nanti kita akan kasih doa setelah pengobatan ya memang pengendalian itu kembali di tangan ibu. Tapi memang ini harus dibersihkan karena memang ada makhluk-makhluk memang
yang nggak baik ini yang sudah banyak menempel di Dan badan. juga saya itu sering, umpamanya saya tidur ya, bangun mau ke kamar mandi, keluar dari kamar mandi lihat bapak ini kayak pocong itu. Ini. Iya. Jadi saya kadang-kadang Takut. takut. Maaf, Bapak kayak badan bapak kayak terbalut pocong gitu. Saya, oh ya Allah. Jadi pandangan ibu bapak ini pocong gitu. Iya, Itu iya. mungkin yang jadi akhirnya Iya, iya, iya. membuat perselisihan ya. Iya, iya. Karena banyak juga serangan-serangan dari luar sebenarnya yang memang kita bilang sudah terjadi gitu. Jadi bercampur-campur dan di situ yang bawaan jin nasabnya, di situ yang Dari bawaan leluhurnya. kirimannya segala macam gitu. Oh. Jadi jadi bergabung-gabung di situ dah. Ibarat kata tuh udah bertengkar lah di situ tuh. Di satu tempat itu. Ya itulah badan ibu ya. Dan juga kalau gelap ngambil apa kerja, misalnya ada yang mau diambil langsung saja, apa kamu bawa baterai itu atau hidupkan listrik, ya sudah diambil, jadi ngelihat dia gelap-gelap. Walaupun dalam gelap. Iya. Nyari barang dalam gelap langsung ketemu. Iya. Iya, karena kan aku bilang beliau hidupnya dua alam. Nah itu. Jadi bisa di alam kegelapan itu terang sama Terang. beliau. Kalau bagi manusia biasa kan ya alam kegelapan ya Gelap. gelap, nggak kelihatan apa-apa. Tapi dia tuh bisa gitu. Oke, kita sudah tarik makhluknya agar kita telisik. Izin Pak, mari kita tanya-tanya. Nggak apa-apa ya? Oke. Maaf sini Pak, dekat. Assalamualaikum. Kok nggak? Dekat dan mengepal. Siapa kamu? Sepertinya ini kayak orang marah gitu yang dendam sekali gitu. Dia mau nyerang tapi ada yang ngikat gitu ya? Bukan, ini ya dia posisi terikat tapi dia marah gitu. Oh, gitu ya. Kamu siapa? Buang kewibawaan. Sebuah kewibawaan. Kewibawaan apa? Tolong diperjelas. Kaitan dengan ibu apa? Kewibawaan manusia Maksudnya gimana? dengan adanya kami. Apa mungkin kaitan dengan leluhur barangkali? Coba jelaskan gimana? Apakah kamu makhluk yang pernah ada kaitan dengan leluhur ibu? Kayu tuang Kayu tua. Maksudnya kayu tua bagaimana? apakah kau mengenal datuk-datuk Apakah kau mengenal kakekmu, datuk-datukmu? Sebagian mengenal ini. Kalau- Kalau kakekku ya namanya Mengenal. Iya, mengenal saya, Siapa salah satunya Bu? panggilnya datuk ya Bu. Kajong kalau kami Kajong. kakek. Yang dimaksud Dari pihak istri atau pihak saya? ya. istri Istri. Kalau kakeknya Tambat namanya. Ini yang dimaksud kakek yang mana? Silsilah keberapa yang punya hubungan dengan kalian itu? Oh iya, ibu tadi katanya itu ya, batuk berkepanjangan ya, sakitnya nggak sembuh-sembuh. Ini dia mau nulis huruf kayaknya nih Pak. siapa di antara kakek-kakekmu yang dahulu disegani Di antara kakeknya ibu ada yang disegani, mungkin seorang tokoh masyarakat, ya, Satu kakek. pejabat gitu beliau atau Enggak, tokoh masyarakat. tokoh masyarakat, orang pintar gitu, bisa ngobatin apa gimana? Bukan. Bukan ya. Apakah yang dimaksud yang itu? Apa hubungan dengan kakek-kakek itu dengan leluhur itu? kini tiada lagi Ya, sudah meninggal. yang dapat kami singgahi dan kami pun harus mencari kepada siapa kami harus menetap. Jadi mencari anak cucu keturunannya yang bisa kamu singgahi dan kamu memilih ibu. Dulu beliau ini makhluk ini ngikut ke kakeknya yang punya kewibawaan itu.
Tugas dia memang untuk penjagaan biar berwibawa. Tapi kan karena kakek sudah meninggal, dia mencari anak turunannya. Lah jatuhlah ke ibu gitu. Ibu ini. Lalu kalau kamu di badan ibu, efeknya yang dirasakan ibu apa? Itulah di masa mudamu pun kau dapat merasakan kehadiran bangsa kami. Berarti dari muda ibu Dari muda ibu sudah sensitif, indigo. Bisa udah merasakan sensitif. sering kesurupan itu dari sebelum nikah. Mungkin ibu lupa. Karena ada makhluk ini jadi ibu jadi sensitif gitu. Iya, iya. Terus apa lagi? Kenapa kok ibu jadi banyak sakit badannya? Sampai ada Tubuh dia tak kuat menerima bangsa kami. Tubuh dia tak siap menerima bangsa kami. memangnya ada berapa makhluk yang dari jalur kakeknya itu? Kamu wujudnya apa? Kayu tua. Kayu tua. Kayu tua. Yang dimaksud kayu tua itu yang mana? Apa semacam tombak atau apa? Aku yang ada di kayu tua itu. Mungkin kakeknya menyimpan Pusaka. pusaka yang berwujud kayu tua. Iya gitu ya. Kamu yang di pusaka itu. Ada nggak? Ada nggak bu? Nah, ibu ini kan rumahnya di sana kan. Nah, setelah nikah sama saya ikut keluarga saya, jadi yang di sana kan tinggal. Tapi bapak tahu nggak kalau kakeknya menyimpan? Nggak tahu. Oh nggak tahu ya. Kami nggak tahu, saya juga nggak tahu. Ini nggak tahu nih ibunya. Kayu tua yang mana itu ibu? apa? Maksudnya apa? Kayu tua itu apa? Pohon yang depan rumah, kayu tua, apa Tombak benda, atau apa ya? atau keris. Peti, keris, Seperti sebatang bambu sebatang bambu, yang terpotong kecil itu. sebatang bambu yang terpotong kecil pak. Bambu petung apa namanya? Yang disimpan oleh kakek, ibu nggak tahu juga ya? Sudah Dari lama. dari kakek itu. karena memang kakek itu masyarakat dulu yuk. Kalau zaman dulu kan mungkin orang tua punya pegangan gitu loh pak. Iya. Nah, ini makhluk yang dipegang. Kau harus siap dengan keberadaan bangsa kami. Tapi kan cucunya ini nggak tahu menau. Perjanjian dengan Ya, tidak tahu menahu benda itu, barang itu di mana, bentuknya apa, ada amanat pun tidak ada sama kami. Ya, jadi tolong tunjukkan kalau ada barangnya itu di mana benda itu. Tak mempersoalkan rumah kami, tapi kami harus singgah dalam aliran darah. kenapa ibu yang terpilih? Keluarga ibu 12 saudara. 12 bersaudara ibu nomor Yang nomor 2. nomor 2. Apakah ada di antara saudara-saudara ibu yang disinggahi juga oleh kalian? Ada salah satu yang sama sepertimu, Saudara ibu ada yang perempuan yang yang sensitif seperti ibu? dapat merasakan Ya. kehadiran kami. Mungkin nggak cerita kali ya adiknya. Dan bahkan saat ini cucumu pun mulai dapat merasakan. Cucu yang mana? Bu cucu ada berapa? Banyak. 12 ya tadi katanya. Nah, ini adik beradiknya 12. Oh tapi kalau cucu? Cucu saya ada 11 ya. 13. Oh 13. Cucunya yang mana? Apakah yang dilihat ibu mau diambil orang itu? Diambil sosok itu? Sekarang umur 5 tahun ya bu? Iya. Demam yang tinggi, panas yang tinggi, Iya, iya. Yang 5 tahun itu. Oh. Kenapa harus ke dia? itulah ketika bangsa kami mulai memilihnya. Maka anak itu merasakan suhunya panas kami. Iya waktu kecil Yang demam. mengakibatkan demam yang begitu tinggi.
Lalu makhluk yang datang ke mimpi ibu mau ngambil anak kecil itu siapa? Iya. Yang sama ibu dilawan? Karena kami harus singgah dalam aliran darah, tapi batinmu menolak mencoba memerangi. Oh, berarti ibu menolak. Tanpa kau sadari. Iya, tanpa kau sadari kan keadaan tidur ibu yang melawan setan itu, ya kan? Pas bangun ibu nggak sadar. Karena jiwamu menolak kehadiran kami. Iya. Yang mau tidak mau harus kau terima. Ya gimana ya, ibu kan nggak punya urusan sebenarnya sama kalian. Berarti kalau emang urusan dengan leluhurnya ya hari ini kalau bisa diputusin gitu Pak ya? Iya, minta diputuskan diselesaikan hari ini. Jangan lagi ngikut, jangan lagi. Nanti kalau nggak ke cucu lagi. Karena istri saya ini, ya, itu sudah jauh dari asal. Dalam artian sudah ikut Udah kami, diboyong sama udah Bapak, diboyong sama ya kami. kan? Jadi ikut di kami. Jadi apapun yang ada di situ ya tinggal di situ. Iya betul sih. Kalau secara agama kan imamnya Bapak ya kan? Iya. Ibu kok ketawa? Takkan hidup dengan kedamaian. Berarti udah ganggu ini, udah nggak baik nih. Jangan Ini ancam nggak pernah kalau nggak diputusin damai ibu nggak akan damai hidupnya gitu katanya. Jangan. Kami tetap Berarti damai. yang buat sakit seluruh badan ibu tuh kalian. Kenapa kok tulang belakangnya sampai bergeser? Jadi dia setan ini kalau dia nggak menginginkan kedamaian di hati manusia, kamu berarti setan. Kamu bukan makhluk baik. Kau tak menerima kehadiran kami. Kalau kehadiranmu membawa kebaikan ya diterima ya kan Bu? Iya. Kalau kehadiranmu bikin masalah ya enggak lah. Siapapun nggak akan nerima. Kata-katamu aja sudah nggak bagus. Buktinya kamu bikin sakit, Kata-katamu udah nggak bagus gitu. iya kan? Kenapa kok tulang belakangnya sampai geser? Itu ulah kamu apa siapa? Karena kami hinggap di dalam tubuhmu dan kami hinggap. Oh, tempat makhluk itu duduk di situ. Terus di mana lagi kamu duduknya? Pundak. Ibu berat ya. Jahat ini. Terus yang di perut itu siapa? Yang buat sakit ibu? Ngaku-ngaku Tadi leluhur iya, bohong nih jangan-jangan aku Ngaku-ngaku curiga Bu jenazah nih. ini nggak bener ini. Kamu jujur sebenarnya kamu ini siapa? Apa iya dari Kamu leluhurnya? dikirim orang untuk mengacau balokan, untuk membuat suasana jadi Panas. nggak akur, Betul. ribut. Bapak sama ibu Huru jadi hara. sering ribut kan? Iya. Ya, ada yang mengutus kamu. Memang dan para orang-orang terdahulu. Aku emang dari orang-orang terdahulumu, jadi dia tetap bersekuku dia ini dari leluhurnya. Enggak. Tapi kok kamu jahat? Kiriman orang yang nyuruh orang, Nggak benar. yang suruhan orang. Kamu suruhan orang ini. Iya. Nggak mungkin kamu leluhur begini. Iya. Jika Saya yang benar kan. jangan kau anggap bangsa kami dari leluhur dapat berbuat kebaikan. Lantas dari siapa? Jika saat itu dia masih mendiami dunia ini, mungkin kami dapat tunduk kepadanya. Nah, Tetapi jika dia sudah tak ada lagi dalam dunia ini, maka waktunya kami bermain. Bermain apa? Kamu tuh mau bermain apa? Bermain ini menganiaya orang, menjolimi orang. Menghancurkan loh, manusia. emang ada Nggak perjanjian bener ini seperti itu? makhluk ini. Emang dulu gimana perjanjiannya? Pengen tahu aku. Kamu ngasih kewibawaan lalu timbal baliknya apa ke Nah, kamu? ada kewibawaan. Emang lu setan ini. Tak ada setan memiliki kewibawaan. Kamu. Jangan kau anggap leluhur dapat berbuat Jadi dia ini penghasut. Penghasut ini. Dia ini penghasut
dia ini membuat orang jadi selisih paham, salah paham. Jadi seolah apa yang dia bilang ini sebuah kebaikan, tapi sebenarnya dia ini yang membuat masalah itu makin rancu, membuat masalah itu nggak ada solusinya. Jadi ini suka memutarbalikkan fakta. Ini makhluk ini. Jadi yang sering terjadi itu hawa-hawa yang perselisihan itu dari dia ini. Dari dia. Nah, ini saya paham nih sekarang. Tugas kami menghancurkan manusia di alam ini. Jadi terdengar manis, seperti benar, padahal dia ini tukang fitnah. Ya, Dia ini penghasut. menghasut. Ini paling jahat nih makhluk. Nah, aku pengen tahu sebenarnya dulu Dia perjanjianmu nggak gimana? melukai secara fisik, Secara fisik ya. tapi dia merusak mental, merusak Mental akal, kejiwaan ya. Soalnya kalau merusak hati. leluhur nggak mungkin menghancurkan cucunya sendiri. Kurang ajar kamu. Kamu punya Tuhan nggak? Apa karena apa leluhurnya nggak tahu Tahu ya? kalau Tahu ternyata ya? Iya. efeknya kayak gini? Kamu punya Tuhan nggak? Hah? Kami mampu Kamu punya Tuhan nggak? Punya agama nggak kamu? mainkanmu. Kami mampu mempermainkanmu katanya. Kami dapat mengecoh manusia. Nah, kan ngaku sendiri nih sekarang kalau kamu ternyata leluhur pengecoh. dia, Pak. Penipu Berarti dia kamu nih. Jauh. Penipu dia nih. bohong berarti. Lalu terkecoh oleh bangsa kami. Manusia terkecoh bangsa kami. Iya, mungkin nggak Seakan-akan kami baik. dapat membuat kebaikan Ihi, untuknya. bener kan? Tapi Jadi, kami akan Kamu siapa yang utus kamu siapa? iya. Siapa yang nyuruh kamu? memurungnya. Yang nyuruh kamu siapa? Yang mengutus kamu siapa? Jadi kalau Kamu pemahaman peliharaan itu, siapa kamu? pemahaman itu Ayo, leluhur dia pun nggak tahu kalau jangan bilang-bilang ini efeknya dari kayak gini gitu loh. Iya, dari leluhur begini. Kamu tukang fitnah kamu. Kamu suruhan siapa? Suruhan siapa kamu? Dan sebuah bambu Dari bambu. Bambu itu siapa yang ngirim ke leluhurnya bisa sampai? Apakah Gak percaya saya dari bambu. bambu apa? Bambu Bohong ini. bohong. Bambu apa? Bohong. Pohon ayo, apa? ayo jangan sampai ada fitnah di sini, yuk. Menghasut kamu, menghasut kamu. Kak, Nah, nama kakeknya ada huruf Kak. seorang iya. Bang, kakeknya dulu apa? pada Enggak tahu. saat itu Pada zaman itu, Pak. Heeh. diberikan oleh seseorang. Oh. Barang itu dapat dari seseorang katanya. Ini belum jelas ini malu. Jadi barang itu dikasih oleh seseorang dengan tujuan apa? Ngomongnya muter-muter. Ayo ngomong yang jelas toh. Jangan Dia sengaja mancing ini, Emosi biar ya? mancing Kurang kemarahan ajar ini. orang. Jadi dibuat ini seolah-olah ini dia mempengaruhi suasana, mulutnya manis tapi mempengaruhi suasana. Silakan kamu mengangkat bangsa kami dari para leluhurmu, padahal berbuat kebaikan kamu dikirim orang. yang sesungguhnya akan merusak Nah. para temurun kami. Jadi leluhurnya dulu menganggap ini sebuah kebaikan, makanya disimpanlah barang ini karena untuk jaga anak cucunya. Padahal ternyata yang ngerusak anak cucunya. Jadi leluhurnya pun terkecoh gitu loh. Permainan bangsa kami. Leluhurnya pun nggak tahu kalau efeknya bisa ngerusak anak cucu ini. Iya. Enggak ada kayaknya itu. Nggak Itu yang kamu bilang leluhurmu itu namanya siapa? Leluhurnya ibu. Leluhur. Ayo. Loh, yang tokoh itu yang mana, Pak? Ya tokoh masyarakat selain petani dia Oh. ada suku adat di situ. Dituakan. Dituakan. Oh ya. iya. Mau ngapain? Diajak ngobrol langsung. Bahkan kami dapat memecah belah Kami dapat memecah antar saudara. antar saudara. Maaf, ibu dengan kakak adik. Iya. Akur apa? Bapak tadi kan bilang aku. Akur. Teman saya kur. Dari jalur saya enggak aku. Oh. Jalur ini aku. Jadi bapak dibuat tidak akur dengan saudaranya. Itu berarti ulah kamu. Iya. Kami
ibu kamu sama buat bapak nggak terus. akur dengan saudara-saudaranya karena nggak suka sama bapak. Apa salah bapak? Biarkan dia menjadi milik kami. Jadi bapak pun mau dibuat gitu Jadi dengan bapak mau dijauhin juga dari saudara-saudaranya. keluarga bapak gitu. Itu permainan setan kayak gitu tuh pak. Oh ya. Kalian harus menerima salah satu dari cucumu Nggak bisa lah. akan menjadi Enak aja bicara deh. Tadi tiba-tiba dengar suara Aruman itu suara iya, siapa? benar. Raman itu siapa? Biar kamu tahu. Kamu ya? Mendadak ada kayak suara ngorok. dan kau pun akan merasakan alam tidurmu Apa? yang dapat membuat kalian gelisah. Akan kuhancurkan tulangmu. Hah? Kamu ngancam Panglima? Kamu saya telan, kamu hidup-hidup saya telan kamu. Saya masukkan perut saya, tahu nggak kamu? Diajak kebaikan malah Tahu diancam. kamu? Saya telan kamu. Kau lihat nanti Ngancem. dan kau rasakan Kau Nggak usah nanti, sekarang saya aja, telan Panglima. kamu. Dia Saya telan ngancem. kamu. Ayo, kalau kamu kesatria, kamu lawan sekarang juga, nggak usah nanti. aku menyerang dalam sunyi. Kalau kamu kesatria mah nggak usah lihat-lihat sunyi atau rame. Akan merasakan Mau ya sekarang. Dia ngancam katanya mau merusak tulangmu pas sunyi. Pas tidur, kayak waktu nyerang ibu, nunggu lengahnya. Kurang diajak baik kok. Ini kan tawaran bagus sebenarnya. Kamu mau diajak Ini tobat makhluk gitu. yang membuat aura apabila masuk Kesel. nempel ke badan orang, Bikin kita kesel. jadi dibenci. Ah betul. Kita jadi nggak disukai. Iya ya. Ini setan Orang ini. kesel gitu bu, lihat ibu. Jadi Kalau apabila dia dia nempel nempel di ke badan masuk aliran darah kita menyatu, orang benci Jadi sama kayak kita. ibu tuh kayak menyebabkan gitu. Jadi Padahal kita itu tuh bukan kayak ibu. jangan orang tuh kayak ngomong kita berputar-putar, benci sama saya. kita ngomong nggak ngasih solusi, malah menimbulkan rasa benci orang ke kita. Ini dia karena ada Apa dia. kakinya? Nah inilah yang jadi masalah. Ini kakinya yang jadi kenapa? Ibu, masalah. kaki ini sakit, gatal. Iya, Nah, Ibu juga kenapa? jadi nggak fokus. sakit. Sakit. Nah, ini kaki ibu sakit Bang Lima. Rupanya dia nih yang keroknya nih, yang buat pundak sakit, tulang belakang sakit, huru hara, kaki sakit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qara'tal Qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hisaban mastura. Wa ja'alna ala qulubihim akinatan yafqahulu wa fi ajnihim waqran. Wa idza ja'alta rabbaka fil Qur'ani wahdahu wa ala adbarihim nufura. Bismillahirrahmanirrahim. Toha tosin tosin mim kafa ya ain sad yasin wal qur'anil hakim hamim ain sin kaf nun wal qalami wa ma yasdurun. Terus, Pak Fanqalabu bi ni'matin minallah fahasibtum annama khalaqnakum abasan kama anjalnahu ila ahad. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Law anjalna hadzal qur'ana la jabalil ra'aitahu qasiyam mutasaddiam min khasyiyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Ayo, mending Allahumma tobat inni kamu. a'udzubika min jahdil bala'i wa darakis syaqa'i wa su'il qada'i wa samatatil a'da'i. Fanqalabu bi ni'matin minallah fahasibtum annama khalaqnakum abasan. Allahu Akbar. Allah Akbar. Biarin aja dia nggak mau ditobatin, tanggung sendiri dosanya. Oke, Panglima sudah menarik makhluk lain ke badan Ismi. Kita akan menelisik lebih jauh. Ayo Bu, geser ke sini Bu. Bandel ya makhluknya, nggak mau diajak tobat. Kuat. Nggak mau diajak tobat ya. Biarin aja. Assalamualaikum. Ini giginya bunyi gemeretak. Ibu dekat lagi Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Salam aku padamu, Salam. wahai sesama makhluk yang diciptakan di hari Jumat. Aku Ini kan hari Jumat ya. Ini siapa? Panggilnya apa? Datuk apa? hanya nak mengampai nana. Bahasa apa, Bu? Saya tak akan memakan anakku sendiri. Nah, berarti makhluk tadi itu bohong ya? Kalaupun aku mengikuti, justru aku memberitahukan terhadapnya pada saat kau bertempat tinggal dulu, dekat dengan sebuah perkebunan. Ya. Kau dekat sekali dengan sebuah perkebunan dulu. Iya. Di kota apa? Di Lampung Barat. Lampung Barat. Anak bungsumu pada saat dia mengandung anak bungsumu sering terganggu istrimu. Iya. Karena istrimu disukai oleh makhluk hutan itu. Akulah yang memberitahukan dan menjaganya. Kenapa terjadi, ingatkah pada saat terakhir kejadian nyata istrimu sendiri melihat dengan matanya sebuah bangunan di atas dahan. Iya. Sedang apa dia? Sedang Nyuapin. memberikan makan anak bungsumu. Sedang nyuapin anak bungsu bapak, tiba-tiba ada yang manggil. Terus Dan yang terjadi setelah itu selalu diimpikan ingin mengambil anak dari anak bungsu itu. oh iya ya benar ya, cucu Iya. cucu ibu itu cucu dari anak yang waktu itu disuapin. Anakmu anak keempat yang dekat dengan dunia Anak bungsu bapak anak. bangsa gaib itu. Hmm. Karena pada saat anak bungsu itu kau sedang dalam perkembangan yang sangat amat pesat. Iya. Karirnya pak. Dari. Berbeda dengan anak-anak yang lain. Ingat tak? Ingat. Betul pak, begitu pak ya. Betul. Terus gimana Datuk? Maka disitulah kenapa dia berkelahi. Aku nak membantunya untuk melawan itu. Tak kuasa dirinya. Karena dia pun ingin dibawa oleh makhluk itu. Kenapa istrimu pun terasa takut melihat dirimu? Karena kau pun terhantam oleh orang yang tak menyukaimu. Maka dengan keadaan dirinya, itulah terendus oleh mereka yang menyukai dirinya pada saat itu. Maka itulah kenapa selalu terjadi dengan cucu bungsumu. Ya. Karena peristiwa itu sudah tertarik sejak awal. Berarti yang mau ngambil cucu bungsunya itu bukan dari leluhurnya ya? Tidak. Nah, Justru dia dari makhluk kelam. dari mana asalnya? Hutan itu. Perkebunan itu. Perkebunan yang ibu lihat rumah bagus itu? Ya. Itu sudah 25 tahunan itu. Iya. Tapi terasa sampai saat Oh, ini. sampai sekarang ini. Karena belum pernah dibersihkan kan pak? Iya. Kan nggak pernah bersih. Kau tak mengingat itu, harusnya kau menarik kembali masa itu. Sejak kejadian itu, selalu saja ada macam-macam sakit-sakit badannya, Iya. selisih paham olehmu. Iya. Karena ada pun orang menghantam dirimu. Iya. Ya. Dia Dan pun bukan tak tahu kuasa itu. untuk menghalaunya. Maka dia melawan sendiri. Melawan dirinya sendiri saja sudah berat.
Maka terkadang tak dapat berbicara, hanya merasakan saja istrimu. Sabar Ibu. Selama ini Terutama dirimu yang banyak yang disimpan datang sendiri. dari mana. Tak dapat berbicara. Maaf Datuk. Orang yang menyukaimu dan orang yang membencimu. Tertahan dalam dirinya. Tak dapat berbicara dia. Justru dia melindungimu. Masya Allah. Itu berapa kali ledakan Jatah. di atas bumi? Maka yang dilihat kau seperti Pocong, kenapa tuh? karena ingin mematikan dirimu. Ada seseorang nggak suka sama Bapak. Iya. Kenapa kau yang dipercaya? Apalah kau? Makhluk perkebunan itu yang kau dengar tadi dengkurannya. Oh itu, dia nyampe sini tadi Datuk. Itulah yang melekat dalam tubuhnya, yang merasa tulang belulangnya benar-benar sangat sakit sekali sampai bergeser tulang Iya, ini ekornya. tulang ekornya. Iya. Besar sekali berarti makhluk itu. Iya. Dan sebenarnya dia pun ada sebuah penyakit di dalam perutnya. Maksudnya secara medis memang ada. Karena apa? Penyiksaan secara batin. Tak dapat beristirahat tenang di malam hari. Tidurnya Mengganggu terganggu. tubuhnya untuk Ya, rehat. ketenangannya dan mengistirahatkan tubuhnya. Akhirnya tidak berjalan dengan baik tubuhnya. Itulah penyebabnya ginjalnya bermasalah. Karena harusnya di malam hari dia beristirahat, tapi tetap bekerja. Tak pernah mengeluh istrimu mengikuti langkahmu. Masya Allah. Sejak awal perkawinan dia tunduk dan patuh terhadap Iya, benar. mana dia menuntut macam-macam tidak. Bagaimanapun kau pun telah menjaga istrimu. Iya. Kau benar-benar kembali menjaganya dengan baik. Iya. Mengupayakan yang terbaik untuknya. Iya. Benar. Ucapkan terima kasih padamu. Oh, iya. Terima kasih. Tunjukkan kasih sayang. Tanyakan di mana dia tinggal awal dulu. Sejak anak-anak kecil. Yang Jauh sekali. pedalaman atau Enggak, di gimana? pedesaan. Pedesaan. Di Lampung Barat. Tapi Nyewa, tak numpang seramai di situ. kota. Iya, pedesaan. Numpang di situ, ngontrak apa? Minjam rumah itu numpang. Bayangkan, untuk tempat tinggal saja dia meminjam. Ya Allah, betapa perjuangannya dulu kayak Iya. mana ya. Bagaimana dia tak disingkirkan? Itu makhluk dari semak-semak itu ya? Yang Bukan ngikut. sekedar semak, Apa itu? Hutan? kebun. Oh kebun. Kebun. Rumah yang dipinjam itu rumah tua yang oleh masyarakat situ dianggap angker. Itulah yang terjadi. Sehingga Oh, ya. berpuluh-puluh tahun Kosong. Kosong. dikosongkan sama yang punya tuh pun enggak berani. Nggak berani. Tak Karena berani. kita kepepet nggak punya tempat, Astagfirullah. Maka sanggup nggak nunggunya? dulu masih muda istri. Iya, Cantik istri. Selalu mendengar suara-suara. Iya. Kenapa? Itulah yang terjadi. Ditambah lagi dengan kau. Tetapi rumah itu membawa rezeki bagimu. iya, Oh gitu ya Pak? iya. benar. Alhamdulillah. Tetapi gantinya istrimu sebagai jaminannya. Ada keterkaitan ya Iya. ternyata. Sistem saling Jadi Iya, iya. dia memberi ini Membantu. tumbalnya ibu. Kau terangkat di tempat itu. Iya, Iya. Siapa kau? Mana bisa dari orang biasa menjadi pemimpin daerah. Tetapi itulah dari hasil kerja kerasmu. Karena kau pandai. Kau pejuang. Ya seperti itu.
Kenapa dia tak menyampaikan langsung terhadapmu? Akulah yang berkata, jagalah cucuku. Ini cucuku. Ibu maju. Maaf, ini Kau tahu A itu mengandung siapa? huruf A. tambat. Dan D itu. Iya benar. Ada A dan ada T-nya. Dia tidak selalu di awal. Ini kan tadi sebutin T dan A. Kau Kamu pasti bisa menghadapi semua. ini Kakek tamat. Ini kakeknya. iya. Maju bu. Maju, maju. Mungkin ada pesan nih dari kakeknya. Kakek Dengan ini. keadaanmu, ketenanganmu adalah di mana kau ingat Tuhanmu. Iya. Keadaanmu sekarang harus kau syukuri. Iya. Bersyukur saja merawat dan menjaga cucu-cucumu. Jangan mengkhawatirkan yang belum tentu terjadi. Tetapi pikirkan tentang tanggung jawabmu saja sebagai seorang manusia Muslim. Kami sudah berikrar untuk tetap menyatu. Sehidup semati. Ya, hidup semati di hadapan Ka'bah, menunaikan Oh, ibadah, ini apa? ibadah haji. Masya Allah. Makanya aku itu bangga terhadap kalian. Tak macam-macam kalian hidup, tak bermewah-mewahan kalian. Kenapa semua ini terjadi pada istrimu? Agar kalian menyadari itulah kegaiban. Tuhan itu ada. Gil. Supaya kalian semakin bertakwa kepada Allah. Iya. Istrimu melihat dunia gaib dan kau merasakan keganjilan Iya, istri. benar. Agar kau percaya inilah rencana Allah Iya. untukku lebih dekat lagi kepadanya. Melangkahlah sesuai dengan tuntunanmu. Jangan melangkah sesuai dengan hanya sekedar pikiranmu saja. Karena pikiran itu selalu mempunyai banyak arah. Iya, iya. Kakek, apa kakek yang mengarahkan bapak membawa ibu kemari? Iya. Ini hari baik. Hari Jumat pak. Iya. Alhamdulillah. Niatmu ingin hari tuamu bahagia Amin. bersama anak dan cucumu. Iya. Kau tak tergoda dengan yang lainnya. Masya Allah. Iya. Kau sudah tenang sekarang. Ibu, itu kakek. Kajong. Kau Ajong ingin panggilnya. menua bersamanya. Iya. Tak ada yang lain. Tidak. Masya Allah. Kau Ibu maju, sudah Bu. tenang mendengarnya. Apa yang masih menjadi pikiran ibu? Sudah Keselamatan tenang. cucumu insya Allah terjaga oleh doamu dan doa orang tuanya. Cucu saya itu lincah sekali. Karena dia berbeda. Berbeda dari yang lain. Karena dia anak si bungsu. Memang satu-satunya anaknya itu. Oh baru satu. Baru satu itu. Sekarang sudah tenangkan dirimu. Jangan dikupas lagi tentang dirimu. Iya. Yang penting dibersihkan aja ya. Mana yang kau pilih? Hah? Maksudnya? Kau mencari penjahat atau kau mencari tabib? Misalkan maksudnya kak, Datuk kalau ada yang Saat jahat kau nggak usah terluka. dikasih tahu gitu, nggak usah dicari tahu. Iya. Yang penting bapak diobatin gitu. Dibatin. Tapi kau sudah merasakannya. Iya. Iya. Di antaranya orang-orang yang ingin menikah. Iya. Cukup sudah. Tugasmu memperkuat dirimu.
agar serangan dari berbagai arah Ya. dapat kau lindungi oleh dirimu dan Tuhanmu. Amin. Kalau boleh tanya, mengapa mereka sampai segitu dendam sekejam itu sama Dendam kami keluarga? lama tetap Apa mendalam persoalannya? karena kau selalu unggul di antara mereka. Berarti iri. Iya, Itu ujian bagimu. iya. Sejauh mana kau bersabar Ya. menghadapi orang-orang yang benci terhadapmu, Iya. menghadapi orang-orang yang menyembahmu dan memujamu, sangatlah membahayakan. Lebih baik kau menghadapi orang-orang yang membencimu Iya, iya, iya. agar kau terus Mawas diri. Bener ya dia bilang. mewaspadai dirimu. Iya. Kalau yang berpura-pura menjadi teman kita nggak tahu dia lawan. Manis itu Iya. ujungnya Nanti kita akan lalai. pahit. Setuju kan? Rasakan saja. Iya. Kalau Bapak udah biasa menghadapi pahit, Bapak kuat gitu Iya. ya. Insya Allah. Ketangguhanmu teruji di saat kau merasakan kekuatan di mana kau bertahan saat orang-orang membencimu. Tunjukkan padanya bahwa kau memberikanku kebencian, maka aku akan memberimu kecintaan. Kasih sayang. Baik. Itulah yang paling hebat sedunia. Masya Allah. Iya ya. Mana ada seperti Iya. ada nabimu sendiri. Iya. Kau pengikutnya bukan? Iya. Kalau kau pengikutnya, ikuti saja dia. Kalau kau pengikut manusia biasa, jelas tinggalkan orang-orang yang membenci. Kenapa aku mengatakan ini? Di saat kau susah, kau pun pasti pernah dalam di mana posisi kesulitan. Benar. Tidak mungkin Tuhan membenci. Iya. Justru disitulah Ada ilmu. Tuhan itu sayang terhadap supaya apa? Kau merasakan bagaimana perjuangan untuk mendapatkan kebaikan. Iya. Makasih Datuk. Sakitmu bisa kau reda dari dirimu. Iya. Karena setiap penyakit pasti ada obatnya. Siapa yang memberikan penyakit, maka mintalah kepada yang memberikannya. Lalu apa ikhtiarmu? Minumlah obatnya. Itulah ikhtiarmu. Ya. Itu saja Ya. pesan. Iya. Pesan buat ibu apa? Datuk. Iya. Terima kasih. Maju Bu. Ya, maju. Salam. Janganlah banyak pikiran. Luaskan saja pikiranmu. Karena seluas-luasnya hutan di dunia ini pasti dapat diukur. Karena apa? Secara hitung-hitungan. Tetapi bulatnya kepalamu itu tergantung bagaimana cara kau berpikir. Karena pikiranmu itu adalah titiknya di mana kesehatanmu. Karena kesehatan bukanlah bermain angka. Kesehatan itu bermain dengan keimanan di hati, Ya. yaitu keyakinan dan kepercayaan. Ya. Juga keikhlasan. Paham ibu? Paham Ibu. Benar, seluas-luasnya bumi ini dapat diukur. Tetapi luasnya rahmat di dalam hidupmu tak dapat kau hitung dengan angka apapun.
benarkah? Tak harapan itu. Maka harus bersyukur ya. Maka kalaupun ada sedikit sakit di badan, terimalah. Iya ya. Ini sebagai tanda kasih sayang terhadap ikhlas. Terima kasih. Terima kasih. Kau jaga cucu. Aku nak pamit. Wassalam. Datuk wassalam Datuk. Sehatkan dirimu dari hatimu dan pikiranmu. Jangan mengkhawatirkan yang seharusnya tak khawatir. Ya. Memang sudah parah. Sarukan Apa? dari Pernafasan. ya, Iya. karena berkaitan juga dengan di dalam perutnya. Iya. Berarti secara medis memang sakit. Terima kasih Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. wala yaziduz zalimin illa hasara subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi subhanallah walhamdulillahil azim subhanallah walhamdulillahil azim subhanallah walhamdulillahil azim laqad ja'akum rasulun min anfusikum narun fa'intalau fakun hasbiyallahu la ilaha illallah muhammadar rasulullah Allah Allah Allah. Tahan, pegang. Pangkalabu binimatin minum. Allah. Pangkalabu binimatin minum. Pangkalabu binimatin. Pangkalabu. Zikri wa'lam annahu la ilaha wa liyatalattaf taf kaf tutup terkunci. Dah. Sekarang. Baca bismillah, sholawat, habisin. Ya, alhamdulillah terapi sudah dilaksanakan. Sekarang tinggal lanjut dengan mandi air doa untuk membersihkan dan memagari badan ibu. Yuk Bu. Ya, alhamdulillah terapi terhadap Ibu Zalna sudah selesai dilaksanakan dan kita sudah mengungkap akar permasalahan keluhan yang dirasakan selama ini.
Ibu apa yang dirasakan saat ini? Alhamdulillah udah agak sehat gitu. Udah enggak. Tadi waktu itu di terapi sakit nggak? Iya sakit. Tapi bisa nahan ya? Bisa nahan. Terus waktu mandi air doa apa rasanya? Agak sesak. Sesak napas. Ya itu segar. Sekarang segar ya. Nah tadi kan kita sudah mengungkap dari mediumisasi tadi, bagian mana yang paling mengena gitu, yang paling berkesan? Ibu didatangin leluhur ibu ya, yang datuk ya? Iya yang kakek tadi. Apa yang membuat ibu tadi tiba-tiba nggak bisa menahan air mata? Mbak ini soal cucung tadi. Cucu tadi. Soal cucu ibu ya. Dan apa yang disampaikan itu sesuai berarti ya? Iya. Alhamdulillah, semoga setelah ini ibu sehat. Amin. Gak ada gangguan lagi. Oh ya, tadi pundaknya rasa berat, sekarang gimana? Udah agak mending. Udah mendingan ya, alhamdulillah. Ya, kalau Bapak apa Pak kesan-kesannya Pak? Kesannya alhamdulillah syukur semua problema yang selama ini kita ragukan gimana penyelesaiannya, pengobatannya, pada hari ini semuanya terungkap. Ya. Insya Allah semua apa yang menjadi kewaswasan, keraguan itu akan bisa diselesaikan pada hari ini. Ya. Dan nampaknya sudah segar, ya setannya juga sudah sehat, kakinya yang sakit juga sudah terasa jauh berkurang. Insya Allah ini makin hari makin membaik ya. Membaik. Berproses nanti ya. Melalui proses. Dan sudah diberi resep obat herbal dan doa yang harus disikirkan ya. Mudah-mudahan nanti setelah obatnya diminum makin membaik dan baik. sembuh total gitu. Amin insya Allah. Amin. Kira-kira pengobatan di sini cukup memuaskan apa gimana Pak? Pengobatannya cukup memuaskan. Semuanya dilayani dengan baik, pelaksanaannya juga lancar, dan semuanya sesuai sama apa yang kami harapkan. Semuanya baik. Berobatnya rasa piknik ya Pak, kayak berkunjung ke rumah saudara ya. Tadi katanya Ibu kayak nggak kayak berobat, kayak berkunjung ke rumah saudara katanya. Ya puas sekali rasanya, puas sekali. Yang selama ini memang betul-betul Bu kami berpikir akan kemana kami berobat. Dan kami sudah coba kemana-mana juga ya waktu yang lalu, tapi belum juga. Alhamdulillah ini nampaknya insya Allah yang terakhir ini. Insya Allah yang terakhir sehat. Insya Allah. Ya. Baik Panglima, bisa disampaikan kesimpulan dan hikmah dari perjalanan Ibu Zalna dan Pak Alkaf. Ya, tadi memang sebelum diterapi ada sosok yang sudah saya hancurkan, saya leburkan, terlihat pada saat menerapi ibu pertama ya. Itu sampai pegang lah istilahnya, yang saya tekan di dalam telinganya beliau menjerit. Itu bukan dia kayaknya tadi ya. Makhluk itu ya. Gitu. Dan bapak juga tadi juga sudah sama dibersihkan juga. Jadi pesan saya adalah perbanyak berzikir kepada Allah, terutama di heningan malam, di saat yang tenang, lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan adanya kita mengamalkan sebuah ilmu atau sebuah doa yang terus-menerus kita panjatkan, kita mohonkan kepada Sang Pencipta alam semesta, insya Allah Allah akan melindungi kita. Amin. Yang namanya ujian dan cobaan pasti itu akan datang silih berganti. Cuman bagaimana cara kita mengantisipasi agar masalah itu bisa terselesaikan dan agar kezaliman orang tidak sampai ke kita. Karena Allah suruh kita manusia tidak boleh diam, suruh berjuang, berusaha. Ya, salah satu upaya dan usaha kita yaitu berbanyak zikir, berbanyak ibadah kepada Allah. Salah satu agar tubuh kita ini terperisai dari serangan-serangan yang bersifat goib, yang tidak terlihat. Jadi untuk kedepannya tinggal merawat saja sendiri dengan zikir, insya Allah dilindungi sama Yang Maha Kuasa, karena sebaik-baik penjaga dan sebaik-baik penolong itu hanya Tuhan Yang Maha Esa. Itu saja masalah. Ya, baik. Semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan.
Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Mata Langit. Langit.